Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Para serdadu rendahan yang terlibat G30S. Menjelang malam 1 Oktober 1965, Sersan 1 SH Bahar dibuat kaget oleh komandan batalionnya, Letnan Kolonel Untung bin Samsuri. Bintara di batalion Kawal Kehormatan 1 Resimen Cakrabirawa itu diminta untuk menjadi ajudannya. Setahu Iska, seorang ajudan biasanya berpangkat di atas bintara seperti letnan, sedangkan dia masih seorang sersan. Ia tak bisa menolak setelah Untung menyinggung masa lalu SH yang seorang anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII yang berafiliasi dengan Masyumi. Saat itu, Masyumi adalah musuh rezim Soekarno, sehingga dibubarkan pada tahun 1960. Saat mengikuti Untung ke Lubang Buaya pada malam hari, SK diberi pangkat letnan tituler. Bersamanya ikut juga Abdul Latif, Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti, yang berada di bawah Kodam Jakarta Raya pimpinan Umar Wira Hadikusuma. Sebelum ke Lubang Buaya, jeep yang ditumpangi SK singgah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Di sana, Abdul Latif bertemu dengan Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto, yang tengah menunggui putra bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, yang dirawat karena ketumpahan kuah sup panas. Itu urusan mereka. Saya sebagai ajudan waktu itu tidak tahu menau, ujar SK Bahar mengomentari pertemuan Abdul Latif dan Soeharto. Setibanya di Lubang Buaya, SK hanya berjaga di sana sepanjang malam. Ia tak ikut dalam regu-regu penculik yang dikomandoi Letnan 1 Dul Arif. Menurutnya, malam itu di Lubang Buaya sepi. Tak ada gerwani dan tarian lagu genjer-genjer. Itu palsu, ujarnya. SK pun membantah isu tersebut. Informasi ini bertolak belakang dengan keterangan Sukitman, agen polisi tingkat 2 yang ikut dibawa ke Lubang Buaya saat ia berpatroli dan menjadi saksi pembunuhan. Menurutnya, di lokasi pembunuhan para petinggi Angkatan Darat itu justru terdapat para sukarelawan yang berasal dari pemuda rakyat dan gerwani. Terlepas dari hal tersebut, setelah pasukan penculik kembali dengan korbannya masing-masing, SK merasa tersiksa melebihi kesepian yang berjam-jam sebelumnya ia lakoni. 2 dari 6 jenderal yang dibawa telah tiada, yakni Brigadir Jenderal Donald Nadius Panjaitan dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dia pun khawatir para jenderal dan 1 perwira lainnya yang masih hidup kemudian dianiaya dan dihabisi serta dimasukkan ke dalam sumur tua. Sukitman, seorang polisi berpangkat rendah yang ikut dibawa para penculik, hampir saja ikut terbunuh jika ia tidak mencegahnya. Setelah acara selesai, SK dan anggota Cakrabirawa lainnya kemudian meninggalkan Lubang Buaya. Dia pulang dengan membawa truk-truk Cakrabirawa. Esoknya, SK Bahar jadi tahanan Korps Polisi Militer CPM di Jalan Guntur. Saya diinjak-injak. Saya ingat itu tanggal 2 Oktober 1965. Jadi sejak itu selama 13 tahun saya tidak sempat pulang kampung ke Purbalingga, ungkapnya.
Selain Iska Bahar, prajurit berpangkat rendah lain yang bernasib apes setelah G30S adalah Sersan Mayor Bungkus. Ia yang saat itu memimpin penculikan Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono harus mendekam selama 33 tahun dalam tahanan Orde Baru. Sejak 1965, Bungkus dibebaskan pada 1998 ketika Soeharto tumbang. Seperti ia sampaikan kepada Ben Anderson dan Aif Jati dalam The World of Sergeant Major Bungkus, Jurnal Indonesia edisi Oktober 2004. Pada malam itu ia dan kawan-kawannya dikumpulkan Letnan 1 Tul Arik, Komandan Komisi Batalion 2, Pimpinan Untung. Mereka yang jumlahnya sekitar 60 orang mendapat perintah menculik petinggi Angkatan Darat yang dituduh akan mengkudeta Presiden Soekarno. Bersama Bungkus diantaranya ada Sersan II Raswat, prajurit kepala Doblin, Sersan Tumian, Sersan Gigiadi, prajurit 1 Athanasius Buang, Sersan Mayor Satar Suryanto, Sersan II Soekarjo, dan prajurit Nur Rohayan. Mereka tidak semuanya berasal dari Cakrabirawa, melainkan ada juga yang berasal dari Brigade Infanteri 1 seperti Soekarjo yang menculik DI Panjaitan. Nasib Satar, Giadi, dan Rohayan lebih buruk daripada Iska Bahar dan Bungkus. Jiwa mereka direnggut di hadapan regu tembak setelah 25 tahun dalam penahanan. Giadi adalah penembak Ahmad Yani. Serdadu kelahiran Solo itu menarik picu senapan mesin ringan Thompson ke arah Ahmad Yani setelah mendengar perintah dari Sersan II Raswat. Mereka yang menculik adalah para sersan, kopral, dan di bawahnya lagi yang tidak tahu apa-apa, kata Kolonel CPM Purnawirawan H.W. Suryono yang juga mantan perwira Cakrabirawa. Demikianlah kura-kura.